Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Masih di bahasan kurikulum merdeka, modul ajar adalah bagian dari kurikulum merdeka yang dulu namanya RPP, sekarang namanya modul ajar atau bisa kita sebut RPP Plus ya. Nah, modul ajar ini perlu disiapkan guru sebelum memasuki tahun ajaran baru yang sebentar lagi akan kita menuju ke sana, yaitu tahun ajaran baru 2023-2024. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Eli mempunyai contohnya ini Bapak Ibu guru. Silakan disimak modul ajar model 1 lembar ya. Ini Bu Eli membuatnya pakai Canva ya, di template infografis ya. Nah, ini 1 lembar jadi bisa dilihat sekaligus dan sangat efektif. Mungkin bisa dijadikan salah satu rujukan atau referensi ya untuk membuat modul ajar. Nah, komponennya apa saja? Silakan simak video ini sampai habis, jangan di-skip. Semoga mendapatkan pemahaman komprehensif. Nah, Bapak Ibu guru, terima kasih sudah mengikuti channel ini. Silakan subscribe, like, dan share, komen yang belum mengikuti channel. Semoga semakin bermanfaat bagi para pengunjung ya. Terima kasih. Baik, kita mulai. Sebuah modul ajar itu perlu diberi judul yang menarik ya. Nah, ini modul ajar fase E untuk materi yang tentang atom ya. Nah, modul ajar ini komponennya, penjelasannya itu sudah ada panduannya, sudah ada alurnya, semua terdapat di menggunakan CP 033-H-KR-2022 ya. Ini TP-nya di urutan ke E1010-203. Nah, seperti itu ya. Dan Bu Eli beri judul atom si kecil yang teratur ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini komponen pertama ya yang sudah diatur itu adalah dimulai dari menulis identitas umum ya. Meliputi apa saja. Di sini ada mata pelajarannya ya, ditulis kimia atau fisika atau biologi ya. Kemudian fasenya apa? E atau F ya. Menyusunnya ini nama guru yang menyusun, disertai foto ya, biar menarik Bapak Ibu guru. Kemudian satuan pendidikan di sekolah di mana kita mengampu mata pelajaran itu di sana. Alokasi waktunya ini adalah alokasi waktu sekali ketemu ya, atau bisa 2 kali bertemu. Misalnya di sini 3 CP, 1 CP itu untuk jenjang SMA itu adalah 40 sampai 45 menit. Nah, waktu penyusunan ini waktu awal tahun ajaran 22-23 di tanggal sekian Bu Eli menyusunnya ya. Ini adalah identitas umum. Nah, kita menuju ke kompetensi awal ya. Kompetensi awalnya di sini adalah pada fase D. Kompetensi awal ini adalah entry behavior atau keterampilan bawahan atau keterampilan kompetensi pra pembelajaran ya. Sebelum masuk ke materi ini, maka peserta didik harus sudah belajar apa ya. Nah, karena ini fase E, maka keterampilan awalnya itu di fase D ya. Di fase D, maka peserta didik diharapkan sudah tahu memahami susunan wujud zat ya. Zat itu tersusun dari bagian-bagian terkecil namanya atom ya. Kemudian memahami pengertian dan komponen penyusunnya ya. Misal penyusun dari atom itu bisa menyusun apa aja? Unsur ya, kalau atomnya sejenis, senyawa atau campuran ya. Senyawa ini untuk gabungan atom-atom yang berbeda. Kemudian memahami gejala kemagnetan dan kelistrikan, itu semua ada di mapel IPA fase D. Nah, Bu Eri kasih disclaimer di sini, latar belakang pembelian TPE 101 E103 ini adalah masa pandemi pada tahun ajaran 2021 dan 2122 menyebabkan peserta didik tidak mendapatkan semua materi yang seharusnya disampaikan pada fase D
atau yang terdapat pada silabus K13 atau kurikulum darurat saat itu ya. Dengan demikian, lebih baik bagian ini disampaikan pada fase bab struktur atom. Artinya, Bapak Ibu guru bisa mengulangi materi ini ya sebelum memasuki materi yang akan diajarkan ya. Nah, lalu sasaran dari profil pelajar Pancasila ya, karena ini ada ya kalau dalam kurikulum Merdeka itu kita perlu menyasar dimensi, elemen, subelemen apa yang terintegrasi dalam mapel tersebut ya. Misalnya di sini dimensi bernalar kritis ya, elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan ya. Kemudian subelemennya mengidentifikasi, menganalisis informasi dan gagasan serta membuat diagram ya. Nah, sekarang kita menuju ke tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian atom, partikel penyusun atom, ada proton, neutron, elektron bersama muatan dan masanya, gaya listrik statis, menggambar diagram bagian-bagian atom, yaitu atom mengandung apa ya, terdiri dari apa, nukleus dan 7 kulit atom dan sebagainya ya. Ini TP ke-1. Kemudian TP keduanya menghitung jumlah partikel penyusun atom, proton, neutron, elektronnya berapa pada lambang unsur X bernomor atom kita batasi sampai 20 saja misalnya. Kalau misalnya mau ke lebih dari 20 mungkin ini untuk bagian pengayaan. Nah, seperti itu ya. Lalu TP berikutnya adalah membuat diagram posisi proton dan neutron dalam nukleus di sebelah mana posisinya. Lalu sebaran elektron pada setiap kulit atom itu di sebelah mana. Maka elektron pada tiap kulit atau sama dengan misalnya kita menggunakan rumus ya 2n kuadrat untuk unsur X bernomor atom 1 sampai 20 dan menjelaskannya ya. Jadi untuk TP ini berjenjang ya. Berjenjang AKO-nya itu meningkat mulai dari menjelaskan, menghitung, ini kata kerjanya ya, membuat. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru hebat pada kurikulum Merdeka itu mempunyai ciri khas yang kuat ya, selain pada mengintegrasikan dimensi, elemen, subelemen pada profil pelajar Pancasila pada proses pembelajaran, juga diawali tahun ajaran barunya itu diawali dengan asesmen diagnostik awal tahun ajaran baru 2022-2023, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif atau asesmen formatif pra pembelajaran juga bisa ya. Nah, ini untuk apa? Ya, untuk mengidentifikasi, membuat klasifikasi, mengelompokkan gaya belajar peserta didik ya. Di sini Bu Eli sudah membuat pertanyaan di Instagram. Jadi bisa melalui lisan langsung, melalui menulis atau membuat angket ya di online itu lebih efektif waktunya dan lebih mudah diolahnya ya. Dan ini ada di link IG ini ya. Nah, hasil asesmen diagnostik untuk kategori aspek gaya belajar itu visual 45% misalnya ya di kelas berapa misalnya Bapak Ibu bisa mengelompokkan di kelas F1 bagaimana, F2 bagaimana ya, atau kita rata-ratakan semua ya. Ini lebih dominan di visual, kemudian audio dan kinestetik. Nah, kinestetik ini paling sedikit ya. Nah, ini visual audio hampir sama rasionya ya, tapi tetap lebih banyak di visual. Nah, dengan demikian, maka pada saat merancang pembelajaran diferensiasi, Bapak Ibu guru bisa lebih terarah begitu ya, dengan melihat gaya belajar ini sehingga bisa merancang dengan lebih tepat untuk asesmen untuk proses pembelajaran diferensiasinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ajukan pertanyaan pemantik, pertanyaan di awal pembelajaran. Misalnya kalau di sini judulnya Bu Eli memberikan judul atom si kecil yang teratur ya. Jadi kata kuncinya di atom teratur ya. Nah, maka pertanyaan pemantiknya bisa saja seperti ini. Seperti apa struktur organisasi suatu atom? Nah,
ya jadi pertanyaan pemantik adalah pertanyaan yang singkat saja menuju kepada kata kunci, menuju kepada permasalahan pembelajaran pada hari itu, dan ini tidak perlu dijawab karena nanti jawabannya adalah setelah menyelesaikan proses pembelajaran atau setelah menyelesaikan TP kesekian. Nah, baik, sekarang kita menuju ke kegiatan pembelajarannya ya. Jadi ini sama seperti RPP sebelumnya ya. Kegiatan pembelajaran itu dibagi menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, kegiatan pendahuluannya ya tentu Bapak Ibu guru sudah sering melakukan ini ya. Guru memberi salam, hormat bendera, lagu kebangsaan, berdoa, dan mengecek kehadiran ya. Bisa juga dengan ice breaking. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran agenda hari itu, pemahaman bermaknanya seperti apa ya. Jadi kalau belajar ini itu nanti penerapannya di kemudian hari itu seperti apa ya. Lalu aktivitas pembelajarannya bagaimana dan informasi terkait asesmen. Jadi yang mau dinilai itu yang apa saja, bagian mana saja ya. Lalu guru membagi kelompok peserta didik sesuai dengan hasil asesmen diagnostik, yaitu pada gaya belajar tadi. Nah, sebetulnya kalau lebih ideal lagi kalau Bapak Ibu guru bisa bekerja sama dengan psikolog yang profesional, maka di asesmen diagnostik ini bisa lebih lengkap kategorinya ya. Tidak hanya gaya belajar saja, bahkan kepada tipe kepribadian, sanguin, pragmatis ya, melankolik, seperti itu, kolerik, wah itu akan lebih bagus. Kemudian bisa dimasukkan ke cita-citanya nanti, rencana studinya akan seperti apa ya, karakternya, kepribadiannya, latar belakang keluarganya. Jadi ada banyak kategori yang bisa kita input dari sana ya, tetapi tentu ini perlu kerjasama antara guru dan sekolah atau bahkan pihak luar yang boleh disebutkan tadi ya, tenaga profesional. Dan itu akan sangat membantu pemahaman awal guru terhadap peserta didik secara individu masing-masing. Jadi mempunyai keunikan ya, setiap individu itu mempunyai keunikan ya. Kalau peserta didiknya ini berperilaku seperti ini pada saat proses pembelajaran, oh kita bisa memaklumi ya, kita bisa memahami karena memang hasil dari diagnostiknya atau asesmen pra pembelajarannya memang seperti itu ya, sehingga kita tidak mudah atau terlalu cepat menge-judge ya. Oh ini kenapa? Malas belajar atau bla 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 atau mungkin dan seterusnya ya. Jadi ini adalah suatu kurikulum merdeka yang proses pembelajarannya benar-benar berpihak pada murid, berpusat pada murid, dan benar-benar kita harus mengetahui apa yang terjadi di balik proses pembelajaran di dalam kelas. Latar belakangnya seperti apa. Itu akan sangat baik sekali ya. Nah, kegiatan intinya ya sekarang ya, guru memberikan asesmen E101 formatif awal terkait susunan dan wujud zat ya, zat tersusun atas bagian terkecil yaitu atom. Pengertian atom, komponen penyusun unsur dan senyawa, gejala kemagnetan dan listrik. Hasil asesmen formatif ini dibagi 3 kelompok ya. A, peserta didik yang sudah paham banget, B, cukup paham, dan C, belum terlalu paham ya. Nah, jadi dari ada asesmen formatif awal, kemudian ini hasilnya kita kelompokkan. Nah, bentuk diferensiasi konten atau proses. Jadi diferensiasi yang jenis apa itu Bapak Ibu guru bisa tentukan di bagian kegiatan inti ini ya. Jadi Bu Eli memberikan label ya. Misalnya gini, peserta didik kelompok C ya, kelompok C itu yang apa ya. Kemudian ada kelompok A di sini ya. C itu menonton, memproses informasi dari YouTube. Berarti C itu audio ya. YouTube-nya sudah disiapkan linknya ini ya. Menonton dulu apa sih bedanya unsur senyawa campuran ya, misalnya seperti itu. Kemudian kelompok A dan B audio dan maksudnya A dan B itu visual dan kinestetik itu duduk berkelompok memproses informasi dari video YouTube ya. Nah, Bu Eli ralat ya. Kelompok C itu yang belum paham ya dari hasil ini yang belum baik ya. Kemudian kelompok AB itu yang sudah sangat paham dan cukup paham itu ya sudah langsung ke video tersebut tapi langsung memproses informasi ya.
Sementara yang C ini menonton, memproses informasi dari link yang tentunya materinya itu ada di materi ini. Materi, kompetensi awal ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan maju materinya sebelum, paham pada materi yang diajar. Artinya mengulang ya, mengulang. Nah, bagian ke-1 materi E101 ini ada link YouTube-nya ya. Kemudian bagian keduanya materi ini. Nah, ini link YouTube-nya ya tentang ini dan ini ya, berbeda ya. Nah, peserta didik kelompok A dan B mendiskusikan LKPD E010203 yang ditayangkan pada layar Infokus, lalu menjawab sesuai gaya belajarnya ya. Untuk yang C sekali lagi ini yang belum paham itu akan mengulang materi yang dia belum paham ya, artinya materi prasyaratnya. Nah, seperti itu ya. Sementara untuk kelompok yang sudah paham menonton ini lalu menjawab LKPD ini ya. Nah, cara jawabnya adalah misalnya kalau ya belajarnya si visual mau membuat mind map, diagram, menulis ringkasan silakan. Yang audio bisa menjawab lisan. Kinestetik itu bisa karena ini banyak senang bergerak, senang ribut ya, tutur sebaya atau menjawab lisan, presentasi depan kelas, membuat alat peraga juga bisa. Jadi ada 3 kelompok peserta didik yang akan banyak aktivitasnya ya, rame ya di dalam sebuah pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas itu ya. Nah, kemudian guru melakukan asesmen formatif sepanjang proses pembelajaran. Apa yang dilakukan selama proses pembelajaran? Ya, guru memberikan asesmen. Asesmen sepanjang proses itu adalah asesmen formatif ya, yaitu caranya adalah tekniknya mengobservasi dan mencatat pada jurnal kegiatan belajar atau anekdot untuk catatan-catatan khusus peserta didik ya yang unik yang harus diperhatikan dan atau harus dipantau atau harus diberita penanganan khusus ya, baik yang ada di kelompok A, B, dan C. Nah, Ibu Eli punya ide seperti ini ya, Bapak Ibu guru. Jadi kalau misalnya bagaimana supaya kelompok visual, audio, kinestetik ini tidak sendiri-sendiri ya belajarnya, dalam arti mereka menyajikan hasil diskusi kelompoknya itu bisa kita saling linkkan ya. Misalnya seperti ini, untuk kelompok kinestetik presentasi di depan kelas. Nah, kelompok visualnya mencatat hasil presentasi itu ya. Nah, kemudian pada saat kinestetik ini mempresentasikan begitu di depan kelas ya, yang belajar audionya itu menjawab lisan ya. Nah, itu juga artinya mereka sudah benar-benar sama-sama berkolaborasi di dalam diferensiasi. Mungkin seperti itu proses pembelajarannya akan lebih efektif lagi dan lebih hemat waktu, sehingga waktunya itu bisa lebih lama ya di dalam proses tanya jawab ya. Pembelajaran berfokus pada murid ya, student centered learning itu tetap menjadi garis bawah dari pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, pada kegiatan penutup apa saja ya? Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran saat itu ya, sama-sama menyimpulkan ya, mau menambahkan sarannya bagaimana ya, dan guru menyampaikan asesmen formatif akhir tentang feedback kegiatan pembelajaran. Nah, ini satu lagi ya, ciri khas pembelajaran di kurikulum Merdeka. Akhiri dengan asesmen, yaitu berupa feedback ya. Feedbacknya ya, dan di dalam feedback itu Bapak Ibu guru bisa menyampaikannya lewat online, misalnya di sini Bu Eli lewat mentimeter.com, bisa lisan, bisa tertulis, bisa juga menggunakan Google Form saja yang bisa diisi di rumah tapi diingatkan ya supaya diisi. Nah, kemudian di sana juga di dalam feedback-nya itu ada yang namanya refleksi ya. Jadi refleksi adalah bagian yang perlu disampaikan di akhir proses pembelajaran. Ini juga garis bawah dari pembelajaran di kurikulum Merdeka ya. Nah, karena di sana itu nanti ada
pertanyaan, bagaimana perasaannya, mana yang sudah jelas, mana yang kurang jelas, gagasan mereka terhadap kegiatan belajar yang akan datang ya. Nah, kemudian guru menyampaikan kegiatan asesmen sumatif ya, kalau mau diakhiri dengan sumatif pada TP ini ya. Tapi kalau belum nanti sumatif ini bisa di TP berikutnya ya, yang Bapak Ibu bisa eee, meng memilih sendiri. Kira-kira di materi mana adalah ujung dari materi itu ya, kemudian diakhiri dengan sumatif. Sumatif itu adalah mengakhiri sebuah proses pembelajaran pada saat setelah belajar materi tertentu ya. Nah, jadi sumatifnya sebetulnya tidak harus tes tertulis, tapi bisa dengan tadi presentasi atau menjelaskan sebuah tugas, hasil tugas, bisa juga dengan lisan ya, portofolio atau bahkan hasil kerja project ya. Nah, jadi pada pertemuan yang akan datang ya, akan disampaikan guru akan akan memberikan asesmen sumatifnya supaya peserta didiknya bisa siap-siap sehingga ya tidak ada lagi yang namanya ujian dadakan, ulangan dadakan ya itu sangat dihindari untuk kurikulum merdeka ya. Lalu pembelajaran diakhiri dengan berdoa dan memberi salam. Nah, Bapak Ibu guru itu adalah komponen-komponen pada modul ajar satu lembar ya. Di sini asesmen formatif sumatifnya sudah Bu Eli tulis dan ini bisa diklik ya di sini ya, di Instagramnya ya. Kemudian kalau di sana ada link YouTube-nya, diklik aja link YouTube-nya ya. Artinya asesmen formatif sumatif yang disampaikan pada modul ajar model satu lembar itu berupa link-link yang bisa langsung diklik dan diunduh. Jadi praktis sekali ya, modul ajar model satu lembar bisa dijadikan salah satu pilihan untuk Bapak Ibu guru menyiapkan modul-modul ajar dengan lebih hemat waktu ya, karena kita juga perlu bekerja, selain bekerja keras juga bekerja cerdas ya, dan bekerja ikhlas juga ya, karena itu adalah bagian dari ibadah kita masing-masing ya, yaitu mendidik anak bangsa supaya mereka menjadi generasi emas Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini Bapak Ibu guru hebat. Semoga bermanfaat ya. Semangat mengajar, mempersiapkan perangkat ajar di tahun ajaran baru. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.